1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6. Di sini kami dari lokasi Raja Banteng, tempat penyelenggaraan EBEK oleh Sekar Wahyu Jati Utomo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Saradifwa, nama absen 2. Perkenalan. Saya Serena Putri Nindya absen 34. Saya Lulu Arita Puri absen 18. Saya Mutia Nur Fauzia absen 21. Saya Mutia Nur Fauzia absen 21. Saya Faris Aldi Rahman absen 8. Saya Faris Aldi Satrio absen 10. Makasih, bye-bye. Oke, jadi di sini kami sudah bersama dengan siapa namanya, Pak? Mas Angga. Mas Angga. Nah, Mas Angga ini yang akan kami wawancarai untuk terkait tugas Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Silakan pertanyaannya. Apa saja jenis kostum yang digunakan dalam pertunjukan EBEK dan apa fungsi masing-masing kostum tersebut? Oh, mulai dari kostum bagian paling atas untuk kepala itu biasanya disebut dengan iket atau udeng. Iket Ya. atau udeng? Kalau tidak itu pakai apa ya namanya? Kalau nggak pakai iket itu pakai mekuta, yang seperti mahkota itu. Oh iya. Terus untuk bagian badan itu bisa pakai kaos, bisa pakai seragam baju kemeja, bisa tergantung rombongan masing-masing lah. Ya, terus kalau untuk perlengkapan itu meliputi selendang, terus boros samir, terus jarit, apa lagi ya? Saya kira itu semua itu yang Itu untuk perempuan sama laki sama aja. Kalau untuk yang kostum kaki itu Kostum kaki itu tergantung, biasanya ada yang nyeker, ada yang pakai sendal. Itu yang buat kerincing di. Oh, itu yang buat bunyi kerincing itu namanya apa? Kliningan. Kalau dalam bahasa Banyumas itu namanya kliningan. Lanjut pertanyaan kedua, di mana biasanya kostum-kostum penari EBEK dibuat atau diperoleh? Apakah ada pusat produksi khusus di wilayah Banyumas? Oh, kalau mengenai untuk mendapatkan kostum itu sendiri, ada yang membuat ke tempat jahitan, ada yang membeli yang sudah jadi gitu. Kalau membuat ke tempat jahitan kan bisa memilih model sesuai selera masing-masing begitu. Jadi bervariatif ya? Iya, bervariatif. Lanjut pertanyaan ketiga, siapa yang bertanggung jawab dalam penataan kostum dan properti saat pertunjukan EBEK berlangsung? Kalau bertanggung jawab dalam hal kostum biasanya ada satu orang yang bertugas untuk menata supaya menjadi kompak, samaan gitu. berarti sudah ada bagian. Iya, sudah bagian masing-masing. Kecuali make up itu biasanya sendiri-sendiri. Begitu. Ya. Lanjut, bagaimana detail ciri khas busana penari EBEK Banyumasan dari kepala sampai kaki yang membedakannya dengan kesenian serupa? Oh, itu kesenian EBEK itu juga hampir sama dengan kesenian jatilan dari daerah Jawa Timur. Kalau untuk ciri khas Banyumas itu biasanya penari itu tidak menggunakan sepatu ataupun alas kaki sebagainya seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus? Lanjut,
di mana biasanya properti seperti kuda kepang atau alat efek suara disimpan. Apakah ada tempat khusus untuk penyimpanannya? Baik untuk mengenai penyimpanan seperti alat-alat musiknya, gamelan segala macam perlengkapan efek itu disimpan di tempat khusus supaya tidak rusak. Terus kalau mengenai perlengkapan sound itu bagian dari pihak penyelenggara lah yang nanggap biasanya kayak gitu. Jadi beda gitu ya. Beda. Lanjut. Siapa yang biasanya bertugas merawat properti-properti seperti efek suara, cambuk, atau topeng agar tetap awet? Kalau mengenai perlengkapan seperti itu yang ditanyakan itu biasanya kepala rombongan. Begitu. Karena kepala rombongan yang mengetahui apa yang harus dirawat dan bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyimpannya, seperti itu. Lanjut. Bagaimana cara terbaik untuk melestarikan pembuatan dan penggunaan kostum serta properti efek secara berkelanjutan? Kalau untuk melestarikan biasanya ada orang-orang tertentu yang memang sudah punya keahlian di bidang itu. Jadi apabila ada suatu alat yang rusak, kita tinggal minta untuk membuatkan yang baru. Oh ya, Mas, apa sih harapan yang menurut Mas terhadap generasi muda dalam pelestarian unsur kostum dan properti dalam kesenian ebek? Kan bermacam-macam tuh. Ya. Nah, itu gimana cara melestarikannya? Kalau untuk melestarikan itu sebenarnya kalau bicara melestarikan itu di sekolah itu nggak ada pendidikannya ya kalau Nggak misalnya ada, ebek ya. iya. Ya, paling belajar dari luar. Misal ada suatu rombongan mengajak anak-anak muda untuk Kayak ini berlatih tadi. gamelan, berlatih tarian ebek atau semacamnya. Yang penting tujuannya positif gitu untuk melestarikan. Kalau kiranya tujuan negatif tidak akan diambil. Nah, kalau misalnya mau ikut melestarikan tuh bebas atau ada ketentuannya? Enggak, Oh, bebas. Oh, bebas. Tidak ada kategori umur, perempuan mau laki-laki mau tua maupun muda terserah. Boleh. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Mas Angga untuk jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Oke guys, Jadi kita udah selesai menonton, udah selesai mewawancarai dengan Mas Angga. sekarang pukul jam 16.44. Dan sudah selesai bersama teman-teman yang lain.